Nah, mereka kehilangan hak anak, juga kehilangan harta golongan juga, tidak mendapat bagian. Dan yang paling menyedihkan juga adalah seringkali mereka tanpa sadar bisa kehilangan status keimigrasiannya. Halo semuanya, kita kembali lagi di Advokat Indonesia di Korea. Hari ini bersama dengan Pak Tarigan. Dan seperti biasa, pada kesempatan hari ini kami akan membagi atau men-share informasi kepada teman-teman. Dan pada hari ini kami ingin membahas mixed marriage, yang Perkawinan campur ya. Perkawinan campuran yang mungkin ya semakin hari semakin banyak di Korea. Semakin banyaknya mixed marriage. Kelihatannya Korea makin dan populer tentunya di Korea, tentunya untuk teman-teman yang mungkin perkawinan dengan opa-opa ya, opa-opa atau agasi di Korea tentunya semakin banyak. Dan di samping itu memang mungkin ada beberapa orang yang langgeng ya terus sampai pernikahannya di Korea. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau mungkin di tengah-tengah pernikahannya ini telah misalnya mungkin ada masalah yang sehingga menyebabkan orang asing ini sampai memutuskan untuk melakukan perceraian. Dan pertanyaan seperti inilah yang sering ditanyakan juga kepada kami mengenai urusan perceraian di Korea tentunya. Dan melalui video ini kami akan membahas lebih lengkap tentunya tentang perceraian di Korea khususnya, dan juga untuk perbedaannya seperti apa kira-kira di Indonesia dan apa langkah apa yang harus dilakukan. Silakan langsung saja Pak Tarigan. Ya. Ini sebenarnya topik yang menarik, tetapi juga menjadi topik yang kurang enak dibicarakan gitu ya. Kalau bicara tentang suatu perceraian bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada yang menginginkan. Ya, tidak ada. Umumnya tidak ada orang yang menginginkan suatu hubungan perkawinan harus berakhir dengan suatu perceraian. Jadi Mas Randy sudah menyampaikan bahwa memang di dalam beberapa tahun terakhir ini di Korea itu pernikahan internasional mereka sebut, atau kita sebut dengan pernikahan campuran, perkawinan campuran menurut hukum Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan mixed marriage di antara orang Indonesia. Perkawinan campuran itu diterjemahkan sebagai mixed marriage. Itu dari waktu ke waktu memang trennya meningkat. Walaupun karena pandemi ini agak menurun, tetapi hampir sekarang bisa dikatakan hampir 10% ya dari perkawinan di Korea itu melibatkan orang asing. Nah, sekarang perkawinan antara orang Korea dengan warga negara asing itu umumnya antara laki-laki orang Korea dengan perempuan orang asing. Nah, biasanya yang dari China, kemudian dari Vietnam ya. Sepertinya Vietnam yang sekarang paling tinggi ya, Vietnam, kemudian China, kemudian dari Thailand, kemudian dari Filipina. Dan juga sekarang banyak juga warga negara Indonesia yang menikah dengan opa-opanya Korea. Gitu. Kelihatannya banyak sekali orang juga dari chatting dan internet dan mereka punya harapan bisa menikah juga dengan orang Korea. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, pasti ketika orang mau masuki suatu perkawinan, tidak ada yang berharap bahwa perkawinannya akan berakhir dengan perceraian. Ya, berakhir bisa dengan kematian, ya. Tetapi dengan perceraian bukanlah sesuatu yang diinginkan. Nah, melalui informasi ini juga kita bisa sampaikan sebenarnya ada perbedaan ya antara perceraian yang dilakukan di Korea dengan di Indonesia. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman yang dari Indonesia itu berasumsi ini sama seperti di Indonesia. Nah, kita mulai dengan ini dulu yang dimaksud dengan perkawinan. Nah, karena konsep perkawinan di Indonesia dan di Korea itu berbeda. Nah, di Indonesia perkawinan itu kan ada pengertiannya, definisinya, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, ya, sebagai suami istri, bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di Korea nggak ada itu definisi pernikahan. Perkawinan itu apa? Nggak ada. Dicari di undang-undangnya nggak ada. Nah, dari pengertian itu sebenarnya bahwa konsep perkawinan di Indonesia dan di Korea itu agak berbeda. Sehingga perkawinan di Indonesia itu sah berdasarkan, kalau dilakukan berdasarkan
menurut agamanya. Masing-masing. Sehingga konsep peran agama itu menjadi penting. Ya, ritual secara agama itu menjadi penting karena sahnya suatu perkawinan itu justru ketika sudah dilakukan berdasarkan agamanya dan kemudian dicatatkan kepada catatan sipil sebagai kewajiban administrasinya. Nah, di Korea karena nggak ada definisi itu, makanya disebutkan saja perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan ya, kepada suatu badan yang memang khusus untuk itu. Jadi badan apa semacam di Indonesia itu apa itu namanya? Dinas pencatatan sipil. Pencatatan sipil gitu ya, sama seperti itu di situ. Nah, jadi seseorang sepanjang dia sudah mencatatkan itu sudah sah. Kapan itu menjadi satu? Ketika dicatatkan. Nah, nah itu ya, jadi konsepnya di situ. Sehingga perkawinan itu tidak dianggap sah kalau belum dicatatkan. Ya, dan acara ritual keagamaan atau pesta dan lain sebagainya itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu unsur untuk yang menyatakan sah tidaknya suatu pernikahan di Korea. Nah, dalam konsep itu nanti kita bisa melihat bagaimana pembentukan pernikahan dan berakhirnya juga kan gitu. Itu konteksnya ke sana. Nah, di Korea yang menarik begini, yang membedakannya adalah kalau di Indonesia itu suatu pernikahan itu berakhir itu karena kematian dan salah satunya adalah karena memang perceraian itu. Nah, di Indonesia itu perceraian itu bisa terjadi melalui suatu putusan pengadilan. Artinya perceraian itu hanya bisa dilakukan karena melalui pengadilan. Berarti ada yang menggugat untuk melakukan perceraian, kemudian baru bisa. Nah, di Korea enggak, ada dua macam. Pertama, itu justru ada kesepakatan. Jadi perceraian itu bisa dilakukan kesepakatan. Nah, kenapa demikian? Karena memang di konteksnya Korea tadi, pernikahan itu dianggap sebagai semata-mata hubungan perdata, hubungan antara individu, kesepakatan, semacam kontrak gitu loh. Nah, ketika para pihak sudah nggak sepakat, maka mereka bisa mengakhiri juga. Putus kontrak juga. Nah, dengan demikian, konteksnya berbeda. Nah, oleh karena itu, ketika para pihak sepakat untuk mengakhiri, namanya perceraian berdasarkan kesepakatan. Tetapi kalau satu orang misalnya tidak setuju, atau karena memang sesuatu hal dia ingin mengakhiri, karena ada suatu kesalahan, maka dia melakukan gugatan. Sehingga harus melalui pengadilan. Sehingga ada dua macam di Korea. Nah, di Indonesia nggak ada, hanya satu macam aja. Harus melalui gugatan di pengadilan baru bisa diputuskan bercerai. Tetapi kalau di Korea itu bisa kesepakatan itu. Nah, ini juga penting buat teman-teman secara konsep. Jadi pernikahan bisa berakhir di Korea dengan kesepakatan. Nah, kesepakatannya seperti apa? Nah, ini penting. Jadi para pihak ya sama seperti kontrak, bisa memutuskan misalnya masalah harta gonogininya gininya disepakati bersama, ya. Kemudian mengenai siapa hak asuh atau hal yang lain mereka bisa sepakati bersama dan kemudian hasil kesepakatannya itu nanti mereka bawa ke pengadilan untuk bukan disahkan tetapi untuk diberi pernyataan saja gitu. Dinyatakan. Kemudian setelah dinyatakan oleh ke pengadilan, jadi nanti semacam ada statement gitu ya, orang ini memang sudah melakukan sepakat untuk bercerai. Gitu ya. Nah, kemudian ada pernyataan itu dari pengadilan. Nah, kemudian baru dicatatkan. Nah, ini ingat yang tadi, yang pernikahan tadi. Walaupun di antara mereka sudah sepakat, kemudian dibawa ke pengadilan untuk dibuat suatu pernyataan gitu ya, di hadapan. Jadi membuat suatu pernyataan di hadapan pengadilan gitu kan. Itu belum selesai kalau belum dicatatkan. Jadi bisa saja terjadi sudah ada kesepakatan, kemudian dibawa ke pengadilan untuk dibuat semacam suatu pernyataan di depan pengadilan. Nah, kemudian kalau mereka nggak mencatatkan, maka masih ada waktunya dalam waktu 3 bulan. Jadi pernyataan dari pengadilan itu hanya berlaku 3 bulan. Kalau selama 3 bulan mereka nggak mencatatkan, maka otomatis pernyataan dari pengadilan itu menjadi kadaluarsa. Jadi harus dimulai lagi. Atau kalau mereka diam-diam, udah baikan lagi bisa. Nah, itu yang. Nah,
dalam konteks ini memang tidak umum ya terjadi. Biasanya kalau sudah orang mau bercerai itu karena ada masalah ya, yang sehingga akhirnya gugat menggugat. Nah, justru opsi kedua yang disediakan adalah ketika seseorang ingin melakukan gugatan perceraian oleh karena sesuatu ya, dan harus ada alasan hukumnya juga, sama seperti di Indonesia. Perceraian itu nggak boleh, aku udah nggak suka gitu, nggak. Tapi harus ada alasan hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi dasar untuk suatu perceraian. Sama di Korea juga. Oleh karena itu antara Indonesia dan di Korea prinsipnya sama. Harus ada alasan hukum. Misalnya katakanlah karena adanya perzinahan ya di antara salah satu orang pasangan, atau misalnya seseorang itu udah nggak ketahuan di mana kabar beritanya selama sekian tahun ya, mungkin 3 tahun ya. Nah, itu bisa menjadi alasan, atau karena ada kekerasan ya ditangani oleh anggota keluarga. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang penting adalah sebagai orang asing di sini seringkali pihak pasangan orang asing, apakah pria atau wanita, mereka justru ketika bernegosiasi ya, ketika melakukan gugatan itu bisa saja dilakukan oleh sendiri. Tetapi kadang-kadang mereka membutuhkan pendampingan. Ya, pendampingan inilah fungsinya, katakanlah kantor hukum, advokat yang memang menangani, punya keahlian di situ, sehingga membantu memastikan bahwa ketika bernegosiasi atau melakukan suatu settlement atau misalnya melakukan gugatan, mendapatkan haknya yang maksimal. Ya, dan berimbang. Nah, oleh karena itu seringkali kalau ada pertanyaan buat kita, kita menyarankan silakan berkonsultasi dengan advokat Korea ya. Nah, saya bukan advokat Korea dan jadi saya tidak bisa memberi advice untuk itu. Nah, tetapi yang mau kita sampaikan adalah lebih baik ya sedapat-dapatnya itu melibatkan orang yang memang paham dari sisi hukum. Kenapa? Karena sebagai orang asing banyak sekali dan kasus-kasus itu sering terjadi. Yang kita tangani adalah justru di belakang. Ketika sudah terjadi ada kesepakatan, nah ternyata saya nggak tahu gitu ya. Nah, mereka kehilangan hak anak, menjauh kehilangan harta gonogini juga, tidak mendapat bagian. Dan yang paling menyedihkan juga adalah seringkali mereka tanpa sadar bisa kehilangan status keimigrasiannya. Ya, karena banyak orang asing di sini itu mereka tinggal di sini dengan status karena pernikahan. Sehingga mereka mendapat status keimigrasian berdasarkan perkawinannya itu. Nah, ketika perkawinannya berakhir, nah mereka nggak punya ground lagi untuk tinggal di sini dan mereka harus kembali. Nah, kemudian ini menjadi banyak masalah. Nah, oleh karena itu melalui informasi ini sebenarnya kita hanya memberi semacam gambaran umum bahwa ada 2 macam perceraian di Korea, bisa kesepakatan. Nah, itu juga perlu melibatkan orang yang paham karena bernegosiasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika harus ke pengadilan, maka juga perlu mendapat support. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara umum terkait dengan perceraian dan perbedaannya antara Indonesia dan Korea. Terima kasih. Oke. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya hampir sama, hanya yang mungkin menarik adalah perceraian berdasarkan kesepakatan. Di Korea bisa disepakati. Dengan kesepakatan itu yang mungkin menarik untuk buat teman-teman mungkin bisa pelajari bahwa itu perbedaannya. Namun untuk gugat-menggugat mungkin masih bisa dibilang masih hampir sama. Masih hampir sama. Apalagi tradisi hukum Korea dan Indonesia itu sama. Tradisi hukum civil law namanya. Cuman mungkin yang harus diperhatikan adalah yaitu tadi adalah untuk status keimigrasiannya, kemudian ketika bernegosiasi, karena ini menyangkut masalah bahasa. Betul. Bahasa ya. Jadi seperti itu untuk informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk teman-teman ini hanyalah sebagai informasi umum. Jadi sekali lagi ini bukanlah advice hukum. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan advice hukum secara langsung bisa langsung menghubungi advokat Korea untuk mendapatkan advice hukumnya. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna khususnya buat teman-teman yang mismarriage ya di Korea. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.